Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, anak-anak hebat. Sekarang selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan, yaitu yang pembahasan kali ini adalah tentang meyakini Nabi dan Rasulullah. Nah, sekarang kita sudah di topik iman kepada Nabi dan Rasulullah. Apa sih maksud iman kepada Nabi dan Rasul itu? Oke, sekarang kita bahas ya. Maksud dari iman kepada Nabi dan Rasulullah SWT adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kemurahan Allah SWT. Atas kemurahan Allah pada setiap umat diutuslah seorang Rasul. Jadi tidak ada satu umat yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Melalui para Nabi dan Rasul itu, manusia dibimbing untuk meyakini kepada Allah SWT dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Selanjutnya, kita membahas tugas dan tugas Nabi dan Rasul. Jadi, tugas Nabi dan Rasul ini dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surah ayat 45. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan isinya dan sebagai cahaya yang menerang. Dan itulah tugas Nabi dan Rasul yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Oke, lanjut ya anak-anak hebatku. Sekarang kita masuk ke mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Jadi secara bahasa, mukjizat itu berasal dari kata Arab ajasa yang berarti melemahkan. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi dua macam. Jadi ada yang pertama, mukjizat yang bersifat material, temporal dan lokal. Contohnya, mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul dahulu, seperti Nabi Ibrahim yang diciptakan oleh api, tongkat Nabi Musa yang terbang dengan bulan, kemudian penyembuhan dari Nabi Isa dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu meneladani para nabi dan rasul. Dalam materi ini ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sifat-sifat nabi dan rasul, kemudian yang kedua karakter para rasul-rasul ulul azmi. Nah, yang pertama sifat-sifat nabi dan rasul. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Kemudian yang kedua amanah, artinya terpercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatanah, yang artinya cerdas. Kemudian karakter para rasul-rasul ulul azmi. Jadi rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Itulah yang disebut sebagai nabi ulul azmi. Oke, selanjutnya yang ketiga, peran iman kepada nabi dan rasul bagi generasi digital. Nah, di sini generasi digital yaitu dapat menyadari sifat-sifat wajib dari rasul hingga menjadi pribadi yang bertawakal, jujur, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter-karakter ini sangat diperlukan dalam berinteraksi di dunia digital. Karakter-karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar bisa berselancar di internet secara aman dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yang ketiga, peran iman kepada Nabi dan Rasul
disajikan oleh internet. Di sisi lain, data digital bisa melindungi diri dari berbagai konten dan informasi negatif yang disajikan di dalamnya. Dan selain itu, generasi digital juga bisa saling mengedukasi rekan-rekan sejawatnya agar dapat berinternet secara